Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah hari ini Anda sudah menerima kebaikan Tuhan? Satu kebaikan Tuhan yang kita terima dengan rasa terima kasih, dengan rasa syukur, Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Percayalah akan hal itu. Saudara-saudara, di awal video ini saya mau bercerita tentang kisah 3 ekor binatang yang saling bersahabat. Binatang ini adalah yang pertama kuda, yang kedua kelinci, yang ketiga kura-kura. Mereka sudah berteman sejak lama, mereka saling akrab. Tetapi saudara-saudara, 3 binatang ini punya keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing. Kalau si kuda ini sudah jelas dia punya keunggulan, kelebihan, dia yang paling cepat dalam berlari, dia yang paling kuat. Sementara si kelinci, dia yang paling lincah, bisa melompat ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sementara si kura-kura, kelebihannya adalah dia tekun, dia pantang menyerah. Nah, saudara-saudara, tetapi di balik kelebihan-kelebihan itu, masing-masing dari binatang ini punya kelemahan. Yang pertama, kuda, meskipun dia bisa berlari cepat, tapi dia suka sombong. Dia meremehkan temannya yang lain yang lebih lambat dari dia. Yang kedua, si kelinci, meskipun dia yang paling lincah bisa melompat ke sana ke sini, tapi dia punya penyakit malas. Sementara si kura-kura ini, mengapa dia punya ketekunan pantang menyerah? Karena dia sadar kelemahannya, yaitu dia yang paling lambat. Nah, saudara-saudara, andai kata 3 binatang ini dilombakan, lomba 17 Agustus, siapa yang paling cepat menuju garis finish? Apakah Anda bisa membayangkan kira-kira siapa yang akan mencapai garis finish pertama kali? Apakah si kuda dengan kecepatannya tapi sombong suka meremehkan? Apakah si kelinci yang gesit bisa melompat ke sana ke sini tapi pemalas? Atau si kura-kura yang lambat jalannya tapi punya ketekunan pantang menyerah? Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup adalah sebuah pertandingan mencapai garis finish. Kalau kita menggambarkan diri kita seringkali lebih mirip yang mana? Kuda, kita punya banyak kelebihan, tapi kita seringkali sombong. Atau kita seperti kelinci, kita gesit bisa ke sana ke sini, tapi kita punya kemalasan yang sangat amat mengganggu. Atau kita seperti kura-kura. Kalau hidup sebuah pertandingan, Romo, orang-orang sudah kemana, saya masih 1-2. Saudara-saudara, kalau hidup ini sebuah perjalanan, apalagi sebuah pertandingan, yang paling penting adalah kita tidak sombong, kita tidak malas, tetapi kita juga tidak menyerah. Meskipun 1 langkah, 2 langkah, yang penting ada gerak maju. Nah, saudara-saudaraku, Santo Paulus dalam suratnya 2 Timotius bab 4 ayat 7, dia mengatakan begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saya jadi ingat, inilah kutipan ayat kitab suci di atas makam papa saya. Saya mencari kutipan kitab suci yang mana yang paling bagus, yang bisa menggambarkan perjuangan iman papa saya. Yang paling cocok setelah saya cari 2 Timotius bab 4 ayat 7. Nah, saudara-saudara, tadi Santo Paulus mengatakan hidup adalah sebuah pertandingan dan dia sudah mencapai garis finish. Pertanyaannya adalah, kita bertanding dalam hal apa? Apa saja yang harus kita perjuangkan? Apa saja yang harus kita usahakan dalam hidup supaya hidup kita bergerak maju, mendekat kepada Tuhan, supaya hidup kita juga semakin mendekati garis finish? Kita bisa bertanya, kita sekarang di dunia ini lagi sibuk segala macam, cari duit, belajar, sibuk sama kehidupan, sibuk sama bisnis, sibuk sama berbagai macam urusan. Tapi nanti ketika hari kita tiba,
apakah kita bisa keluar sebagai pemenang? Dan kita keluar sebagai pemenang bukan karena curang, bukan karena orang dalam, bukan karena sogokan, tetapi karena kita memelihara iman. Percuma kita nanti sampai ke garis finish, tapi iman kita di akhir nanti terkoyak-koyak. Mari kita belajar dari ajaran Paulus ini, apa yang harus kita usahakan, yang harus kita gulati dalam hidup ini, dalam sebuah pertandingan hidup yang real. Kalau kita baca 2 Timotius bab 4, di situ Paulus memberikan 7 jenis pertandingan. Silakan Anda catat, silakan Anda koreksi diri Anda di bagian mana aku sudah bisa menang, di bagian mana aku masih bisa bertahan, di bagian mana aku seringkali kalah. Nanti dihitung dari 7 Anda itu dapat poin berapa. Mari kita lihat. Di 2 Timotius bab 4 ayat 1 dikatakan begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Saudara-saudara, di sini Paulus sedang tidak main-main, tapi dengan penuh kesungguhan. Dia memberikan sebuah nasihat yang keluar dari pengalaman pribadinya sendiri. Apa yang sudah dia lalui. Dikatakan demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Pertandingan yang pertama adalah di ayat 2. Beritakanlah firman. Silakan kita koreksi, kita nilai diri kita dalam hal pewartaan. Entah baca firman Tuhan, entah mengajar firman Tuhan, entah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah baca firman Tuhan tiap hari, entah kita bergulat dengan firman Tuhan dalam kitab suci, kita dinilai yang berapa? Coba cek di pertandingan yang pertama, dari 0 sampai 10, nilai Anda berapa? Aduh Romo, masih 3 Romo. Sekarang udah mendingan Romo 7. Romo saya udah jadi pewarta, udah menjadi pelaku firman, 9,5 Romo. Ayo, dah catat berapa nilai Anda? Pertandingan yang kedua adalah siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara, pertanyaan saya, kalau Tuhan memanggil kita hari ini, apakah kita sudah siap? Dengan relasi kita sama Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kualitas iman kita, dengan pola hidup kita yang baik, sudah siap atau belum? Atau kita masih ciut, masih ketar-ketir Romo karena masih banyak dosanya? Atau Romo, saya sudah menjalani hidup lepas bebas, saya sudah semakin mendekatkan diri saya pada Tuhan. Silakan kasih skor diri Anda 0 sampai 10 dalam soal siap sedia. Kalau Tuhan memanggil kita malam ini, kita di poin berapa? Silakan dinilai 0, 5, 7, 8, atau 10. Silakan. Lalu yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah sebuah panggilan kita sebagai orang Kristiani bahwa kita hidup itu bukan mengejar kesucian sendiri saja. Kita tidak mau masuk surga sendiri saja. Adalah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menggandeng juga orang-orang di sekitar kita. Dengan pengajaran kita, dengan nasihat-nasihat kita, dengan teladan hidup kita yang baik. Berapa skor Anda? 0 sampai 10. Apakah aku sudah bisa menasehati? Apakah aku sudah bisa mengajar pola hidup yang baik? Atau jangan-jangan Romo masih ngomong doang Romo, ngajar yang baik-baik, tapi di dalam masih susah sekali. Silakan kasih nilai diri Anda. Dalam hal nyatakan apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Romo berani negur Romo, tapi kadang-kadang kurang sabar misalnya. Berapa skor Anda? Kemudian pertandingan yang keempat ada di ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Romo, ketika marah saya suka lepas kendali. Ketika saya dapat rezeki, suka kalap karena suka pamer. Dalam mendampingi suami, istri, anak-anak atau orang tua, masih kurang menguasai diri. Masih suka ikut-ikutan orang. Masih suka lihat yang mana yang menguntungkan, yang mana yang lebih enak. Berapa nilai hidup kita dalam pertandingan yang keempat ini? Kuasai dirimu dalam segala hal. Dalam suka,
dalam duka, dalam berhasil, dalam gagal, sehat maupun sakit, untung maupun malang. Apakah kita masih bisa menguasai diri kita? Itu penting. Lalu pertandingan yang kelima adalah sabarlah menderita. Wah, ini Romo, ini yang lagi kami gulati sekarang ini Romo. Ini yang sedang menjadi PR buat banyak orang Romo. Dalam penderitaan, apakah kita masih sabar? Dalam menanggung penderitaan kita, dalam menanggung kedukaan kita, sakit penyakit kita, masih sabar enggak? Berapa nilai Anda dalam pertandingan ini? 0 sampai 10. Silakan catat. Lalu yang keenam adalah lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Waduh, jadi pemberita Injil artinya jadi pelaku firman juga, giat dalam mewartakan firman Tuhan dari kata-kata dan juga perbuatan. Entah di lingkungan Anda, entah di gereja Anda, entah di komunitas Anda. Dipilih jadi ketua lingkungan aja masih ogah-ogahan. Dalam pelayanan masih setengah-setengah. Masih punya motif-motif pribadi. Masih suka tersinggung. Masih suka malu kalau berdoa di depan umum Romo. Masih suka malu kalau bikin tanda salib Romo. Masih suka malu menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau menguntungkan kita tunjukin. Tapi kalau merugikan kita sembunyikan identitas kita. Dalam hal ini, berapa nilai Anda? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ayo, berapa? 0 sampai 10. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang namanya tugas pelayanan itu seluas hidup kita sebetulnya. Mau di kantor, mau di rumah, mau di gereja, mau di tempat kerja, mau dimanapun. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayannya Tuhan. Membantu mereka yang sakit, yang lemah, yang tersingkir, menolong mereka yang sedang dalam berkebutuhan, menolong mereka yang sedang dalam kesulitan hidup. Ayo, itulah tugas pelayanan yang harus kita tunaikan. Di pertandingan yang ketujuh, berapa skor kita? Apakah kita dalam hidup sudah menampakkan diri sebagai pelayannya Tuhan, pelayannya sesama, melayani sesama, menjadi yang paling kecil di antara semua orang, yaitu menjadi pelayan. Berapa skor Anda? 0, 1, 9, atau 10? Nah, setelah 7 pertandingan itu Anda beri skor, Anda jumlah, Anda bagi 7. Berapa angka rata-ratanya? Kalau Anda sudah dapat dan kalau Anda berkenan, silakan tulis di kolom komen. Berapa nilai Anda dalam pertandingan dalam hidup ini? Kalau nilai Anda besar, pertahankan, jangan sampai menurun. Kalau nilai kita masih kecil di bawah rata-rata Romo, kita harus berjuang lagi. Semoga besok, minggu depan, tahun depan, nilai kita semakin meningkat. Kita semakin kuat, gigih dalam pertandingan hidup ini. Sehingga nanti di akhir hidup kita bisa berseru seperti Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Semoga dengan permenungan ini, kekuatan kita, ketabahan kita, kegigihan kita menjadi pelayan-pelayannya Tuhan semakin berkualitas sehingga kita semakin mendekati garis finish. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.